Halo, salam sejahtera buat kita sobat YouTube asisten transmisi. Puji Tuhan, hari ini saya akan membedah dinamo atau tempat dudukan dinamo atau yang ada di bawah jok ya, daripada perangkat ATM asisten transmisi manual. Nah, di sini kebetulan saya nanti mau upgrade controllernya sudah saya buka ya teman-teman ya. Nah, sini saya kebetulan mau upgrade, yaitu untuk memasang sensor kecepatannya, nah speed ya. Nah, sini akan saya upgrade buat teman-teman semuanya, dan saya akan kasih tutorial cara membuat asisten transmisi. Yang ini adalah part ke-6, cara membuat asisten transmisi manual sendiri part 6. Oke, supaya teman-teman bisa ada gambaran ya, seperti apa yang punya saya, dan teman-teman bisa nanti ada gambaran untuk membuat sendiri ya. Tentu teman-teman bisa dengan kreasi sendiri, tidak harus sama seperti ini, tidak mesti harus boxnya seperti ini ya, hanya membuat gambaran saja. Oke, saya akan bukain aja dulu ya, mulai pelan-pelan. Dan untuk membukanya mungkin nggak saya videoin semua karena tidak ada yang pegang kamera teman-teman ya. Saya bukain soket-soketnya dulu ya. Nah, selagi saya bisa buka, saya akan bukakan buat teman-teman semuanya ya. Oke. Nah, ini soket dari aki ya. Ini yang dari aki, agak susah bukanya teman-teman. Oke, sebentar saya jelasin dulu dengan kabel ini. Ini soket yang ada ke controller, nih ya, controllernya yang ini ya. Dan sini disambungin ke soket ke sini. Sini nanti ada soket yang ke switch gitu ya teman-teman. Nanti akan ditambahin dengan perkabelan yang ini. Oke, saya bukain dulu buat teman-teman semua, dan cara membukanya dibuka dulu dari sini ya, sini. Oke, saya bukakan. Oke, sobat YouTube semua, sini saya sudah bongkar ya. Untuk mempersingkat waktu, nah saya buka, tutupnya seperti ini aja. Ini sebenarnya diklaim kayak gini ya, ada murnya ya. Ya. Nah, dan pertama-tama saya akan kasih tahu di sini dulu deh. Ya, ini ada nih teman-teman pembatas tali silingnya di sini nanti ya. Oke, tali silingnya kalau kita pas ngerem injak pedal, sementara ini dia naik, dia akan gelombang begini tali silingnya. Nah, fungsinya ini buat membatasi supaya nggak kena ke sini. Begitu teman-teman, supaya nggak lari-lari lah ya. Nah, oke, simple aja sebenarnya seperti ini di dalamannya. Dan kemarin ada yang nanya untuk sistem setengah koplingnya dong, spilin. Nah, ini saya spilin ya buat abangnya. Nah, saya pakai seperti ini teman-teman. Punya Karisma ya. Switch ini diputar-putar. Nah, putar, nah, naik turun. Sini kasih per ya, narik ya. Dan diatur aja tekanan per sama ininya, jaraknya. Oke, simpel aja nih seperti ini. Di sini ada step up ya. Ini step down, ini repair. Saya akan kasih skemanya, dan pulinya saya pakai yang seperti ini ya. Kalau puli disesuaikan aja dengan jarak penarikan koplingnya, pedal koplingnya ya. Kalau sini saya pakai yang 3 in ya, 3 in ya. Ya, kalau pendek ya kasih aja yang 2,5 ya, seperti itu supaya nanti tenaga dinamonya lebih kuat. Jadi kalian boleh kreasi lah mau model puli atau model apa boleh lah ya. Ya, oke, di sini ada step up ya, dan di sini di repair, dan di sini step down. Oke, saya kasih gambaran skemanya aja supaya lebih simpel. Kalau dari perkabelan ke perkabelan saya tunjukin, kalian pasti bingung nanti ya. Jadi supaya gampang, dan sini saya akan menyambung yang dari kemarin. Oke, sini. Oke, ini nih ya. Kita mulai dari step up dulu ya.
Oke, step up ini di sini yang bagian 12 volt. Yang ini teman-teman. Kalau digambar ya. Nah, ini in ya, 12 volt. Ya, negatif positif lah salah satu ya. Yang mana? Nah, ini. Oke. Nah, ini kan masuk 12 volt dan ini juga satu masuk ke step down. Nah, ini juga 12 volt. Ya, artinya gini lah ya. Mana yang negatif positif ya, disesuaikan aja. Yang jelas ini masuklah pokok dari 12 volt dari sini atas. Nah, soket nih, sini belakang nih. Sini ada relay, ini nggak usah saya kasih tunjuk, kalian boleh pakai relay apa enggak. Di sini ada juga screennya ya, kalian boleh pakai boleh enggak ya, tapi harus dipakai lah harusnya. Oke. Nah, di sini ada dinamo. Di sini juga nggak usah kasih tahu perkabelannya secara seperti ini, nanti kalian bingung, nanti saya jelasin aja di gambar. Biar kalian nggak bingung semuanya yang mau bikin sendiri. Jadi simpel aja ya teman-teman ya. Yang pertama-tama tadi dari step up ya. Nah, masuk 12 volt, baru masuk ini keluar ya, up ya. Di up ini itu sesuaikan aja dengan kecepatannya mau di berapa, tekanannya. Masuknya itu langsung ke sini, dripper. Nah, ke sini dripper ya, sesuai kemana yang bagian negatif positifnya ini ya. Nah, ini yang bagian dari sini step up-nya yang ini. Biru merah ini ya. Merah biru, nah biru merah. Nah, ini berarti ke dinamo, teman-teman. Nah, dinamo ya. Saya kasih gambarannya. Nah, di dalam dinamo itu ada seperti ini. Nah, jadi ada yang positif, ada yang negatif gitu ya. Bolak-balik juga nggak apa-apa kalau ini mah ya. Jadi di sini bolak-balik juga nggak apa-apa, disesuaikan aja putarannya mau ke kanan mau ke kiri, sesuai mau naik apa turun gitu ya. Nah, disesuaikan. Nah, di sini ya, di dalam dinamo ini teman-teman. Di sini bukan yang di sini ya. Di sini beda lagi ya. Nah, di sini yang ini nih kabelnya sini. Nah, yang keluar ini ada 3 tapi 2 yang saya pakai sini. Sini ada 3 tapi 2 yang saya pakai ya. Jadi yang saya pakai itu yang model begini aja. Itu sebenarnya ada 3 seperti ini ya. Kayak gini dia satu dari sini satu ya gitu ya. Nah, pakai yang lurus ya gitu ya. Oke, simpel lah kan. Simpel kan ya teman-teman ya, bisa mengerti, bisa paham ya. Nah, dan di sini ada step down. Nah, ini yang 5 volt ke 5 volt ya. Ini masuk ke 5 voltnya ini. Yang kemarin teman-teman ingat membuat controller itu. Nah, kalau teman-teman masih ingat ya. Nah, ini harus 5 volt masuknya ke controller. Ya, ini pokoknya ini keluar ke controller. Ya, controller. Ya gitulah ya, tulisan saya jelek sekali. Nah, dan di sini ada dripper teman-teman. Ya, nah ini dripper. Kalau digambar di controller yang kemarin, drippernya ini teman-teman. Nah, ini itu. Nah, ya. Ini drippernya yang saya kemarin ini nih, yang baterai, yang motor gitu ya. Baterai, motor. Lihat video sebelumnya ya, cara membuat asisten transmisi sendiri ya. Nah, ini motor. Ini yang keluar motor, ini yang baterai masuk gitu ya. Ini yang baterai masuk, baterai itu berarti yang dari sini tadi. Nah, dari sini. Ya, dari sini. Nah, ini ke motor. Nah, ini yang kemarin saya bilang yang ada putaran pemutusnya itu ya yang ini di dinamo teman. Nah, sini. Ya, ada kabel 3 ini tapi 2 aja yang dipakai. Seperti itu. Jadi simpel sekali ya. Itu perkabelannya seperti ini di dinamo ya. Ya, kalau modelnya soketnya model apa kalian pakai ya itu diatur aja ya. Sikat. Nah, ini switchnya yang kemarin saya bilang, yang tadi switchnya. Nah, ini yang kemarin saya bilang switch rem. Ini salah satu switch rem dan ini salah satu switchnya setengah kopling ya. Nah, ini yang switch setengah kopling. Nah, dan ini switchnya rem yang memutus negatif, perkabelan negatif. Nah, ini salah satu yang memutus perkabelan negatif ya. Jadi mau ini di sini, mau ini di sini sama aja, diatur aja. Yang penting itu nanti ketinggian mana yang duluan ya. Nah, di situ kalian menyetingnya harus benar.
cara menyetingnya. Jadi simpel aja ya, pasti kalian bisa membuat sendiri dengan yang sama. Oke, ini nanti akan saya up ya. Tapi kemungkinan saya ini nggak akan pakai lagi teman-teman. Nggak akan pakai yang model begini. Nanti akan saya pakai model Potensio ya. Step up-nya ini juga nanti nggak akan saya pakai. Mungkin saya gantikan dengan yang kecil ya. Saya coba kekuatannya juga seperti ini ya. Supaya ruangan saya dapat nih teman-teman. Sebenarnya ini bagus banget ya, kuat. Supaya nanti ruangannya di sini karena akan nambahin satu lagi perangkat di sini ya, kurang lebih di sini. Pernya akan saya pakai ya, ini penting pernya ini supaya mengimbangi tenaga kopling, pedal kopling, karena dia kan keras tuh kalau menekan ke bawah. Nah itu lumayan membantu startnya seperti itu. Jadi buat di pertengahan koplingnya itu dia lebih pas, lebih enak gitu ya. Ya, boleh nggak dipakai? Ya boleh aja, nggak apa-apa, tergantung nanti kekerasan koplingnya. Kalau koplingnya keras, ya bagusnya dipakai ini, gitu. Jadi ketika dia naikkan ke bawah dia nggak gitu ya. Sebenarnya nggak usah dipakai, nggak apa-apa lah. Tapi bagusnya dipakai biar lebih enak keseimbangannya. Jadi nggak berat sebelah, nggak berat dinarik doang, nggak terlalu berat nariknya, begitu. Oke. Nah demikian ya teman-temannya, kurasa teman-teman paham ya. Dan dari sini nih tali silingnya saya masuk di model mur tadi ya, cat di sini ya, tergantung siling yang kalian pakai lah ya selangnya. Nah, ini usahain ini lurus ke sini ya. Ini kalau yang ikut yang ini lurus ini nih ya, yang saya pakai ini banyak yang coba-coba dulu ya. Tapi kalian mungkin bisa nggak perlu banyak lagi lubang-lubang karena sudah dapat gambarannya ya, seperti itu. Nah yang jelas ini nanti harus ditutupin teman-teman gitu ya, tutupin, bisa ditutupin supaya nanti tali silingnya itu nggak kena ke sini, ke elektroniknya, ke listrikan ini ya, ganggu. Kalau bisa, kalau kalian pakai yang begini tetap bodinya ini agak taruh di ujung sini pojokan ya. Ini juga nggak tahu akan saya pindahin apa tidak. Kalau mau lebih maksimal dipindahin agak ke sini, jadi agak mepet aja ke sini, tapi jangan sampai mentok pokoknya ya, supaya nggak bunyi-bunyi. Agak kasih selahnya ya sejari atau 1 senti itu udah cukup ya. Malah itu nanti akan bagus ya. Dan kalian bisa pakai model rantai di sininya untuk narik supaya lebih gampang. Saya niatnya juga mau bikin nanti model rantai, tapi apa perlu apa nggak apa jadi nggak jadi nggak tahu ya. Karena model tali siling juga sebenarnya udah bagus untuk di sini ya, udah cakep ya. Cuma kalau mau lebih bagus lagi dikasih rantai. Cuma kalau dikasih rantai nanti ya saya harus rubah lagi yang banyak hal ya. Oke, karena ini pulinya harus diganti masalahnya, nggak akan muat rantainya ya. Karena ini model runcing ya, kecil ya, jadi nggak muat. Oke, jangan lupa like dan subscribe dan share video-video saya kepada saudara, teman-teman semuanya. Ya, apalagi yang punya mobil manual, ingin merubah mobilnya sendiri ya, boleh silakan. Dan kalau kurang jelas ya boleh tanya di kolom komentar ya. Kalian lihat ini skemanya yang dari video sebelumnya, pemasangan controller ya. Inilah switchnya yang kemarin nanya, spilin dong bang switch setengah koplingnya. Nah yang ini ya, yang ini yang terhubung menghidupkan dan mematikan relay dan memutus signal negatif ya, 12 voltnya ya. Signal negatifnya itu bisa diambil dari sini ya, dari sini teman-teman ya, dari sini ya, dari sini diambil yang dari sini signal negatifnya ya, salah satu. Dan yang 12 voltnya bisa terhubung langsung ke rem, atau yang langsung dari rem saja, nggak apa-apa. Kan ada negatif positif kalau mobilnya negatif positif. Tapi kalau mobilnya nggak ada negatif positif, hanya positif yang main di sana, ya ambil negatifnya dari sini aja, nggak apa-apa, sama aja teman-teman ya. Nah simple, saya rasa sudah jelasin ya. Kalau di sini lihat aja ya RLL-nya, dan pelajari pemasangan driver ya, drivernya ya, BTS 7960 kalian pelajari teman-teman, supaya kalian bisa memahaminya dan mengerti. Di situ ada berapa 6 kabel ya,
Ya, negatif positif, yang penting itu yang dihubungkan, yang ini terus ya, penting ya. Nah, ini dihubungkan. Terus di sini juga dihubungkan. Yang di samping RLL-nya. Nah, itu disatuin ke sinyal positif. Ya, ini yang ini kosong aja, nggak apa-apa. Ini kosong itu ya. Kalian pelajari aja cara kerjanya itu dan cara kerja relay ya. Oke, ini relay-relaynya. Tapi ini modul ini belum pakai Arduino teman-teman ya. Modul ini masih controller tanpa Arduino, tapi sudah dengan signal PWM. Bahkan udah 3 PWM dan juga sudah pakai sensor setengah kopling dan pakai sensor ini juga setengah kopling yang ada di knob transmisi dan gigi ya. Tapi next ini saya nggak akan pakai lagi. Ini saya pakai yang sensor pedal ya, tapi yang gigi dan on off setengah koplingnya tidak akan saya pakai ya. Oke, semoga berhasil ya. Semoga kalian udah paham dan mengerti. Dan kalian bisa pakai relay ya 20 ampere nggak apa-apa ya, relay 20 ampere. Relay yang buat masuknya ini ya, supaya baterai nggak langsung aki nggak langsung connect ke sini ya. Jadi diputus ini nanti menghidupkan relay ini adalah ACC, kontak mobil ya. Nah, di dalam kontak mobil itu ACC, kalian bisa pasang di situ switch on off. Pasang aja switch on off-nya. Kalau saya di dashboard on off-nya, dan itu ikutnya dari kontak ACC mobil. Jadi kalian pasangin aja di situ, dan screen-nya ini masuk yang dari 12 volt baterai ya. Kalau yang ACC mobil nggak usah, karena itu terhubungnya hanya ke relay. Ini lebih minim untuk korslet. Walaupun ini korslet, ACC mobil sudah punya screen tersendiri. Namun kalau yang dari aki baterai langsung ya, saya ambil dari baterai langsung, itu tidak pakai ACC, tidak ada screen-nya ya. Jadi kita harus bikin screen sendiri. Kalau saya sendiri ada di aki, ada screen juga. Kebetulan itu punya kabelnya power saya sebelumnya ya, itu udah ada. Nah, tapi saya tambahin lagi di sini screen supaya lebih safety dan lebih aman. Tapi satu aja di sini juga sebenarnya udah aman teman-teman. Kalian boleh pakai yang model begini ya, merek apa aja, yang penting dia rata teman-teman kalau mau pakai yang model begini. Tapi saya nanti ke depannya juga saya niat sih buka model begini teman-teman, tapi model kotak yang ingin lebih kecil, lebih simpel ya. Ya, lebih kecil lah pokoknya, tidak lebih lebar maksudnya. Nah, teman-teman, sini saya sudah upgrade nih untuk kontrolernya. Kebetulan nih teman-teman adalah pesanan ya. Jadi alat prototipe ATM yang sudah saya buat, ada yang pesan ya, salah satu dari subscriber ya, Pak Stepanus ya. Jadi di sini saya kasih inilah ya, Arduino ya. Walaupun ini belum sepenuhnya dalam perencanaan dalam membuat ATM yang baru ya. Tapi ini sudah mendekati, karena ini sudah dilengkapi dengan sensor kecepatan ya. Sensor kecepatan, bahkan udah 2 step di sini sensor kecepatan. Nah, di saat dia nanti bermaju gigi 1 digas penuh pun dia nggak akan mati teman-teman ya. Jadi kalau ada yang ganjal ya di ban ya, jadi tetap bisa digas. Nah, setelah mobil berjalan sekian kilometer, nanti gas bisa full naik ke atas ya, begitu ya. Kotaknya masih sama ya, kotaknya masih sama. Untuk PCB-nya udah saya ganti ya, karena yang lama sudah nggak bisa ya. Nah, seperti ini udah dipretelin teman-teman PCB-nya ya. Tapi ini jauh lebih rapi ya, walaupun masih yang seperti ini yang PCB berlobang ya, tapi ini udah jauh lebih bagus lah ya, lebih rapi ya. Dan perkabelannya sesuai permintaan tolong dirapikan. Nah, ini saya rapikan, walaupun ini belum tahap produksi ya, karena ini masih prototipe. Tapi di sini sudah mencoba mengembangkan, memberikan yang lebih baik lah pokoknya. Di sini bahkan udah ada settingan
Pak Stefanus di sini ada settingan nanti kalau seandainya sensor kecepatan daripada Arduino itu terlalu cepat, dia udah connect. Nah, digeser aja nih ke sini atau dibolak-balik ya. Jadi disesuaikan. Ya minimal ada 2 settingan lah ya. Dalam satu relay ini ada 2 pilihan lah gitu ya. Dan ini juga ada 2 pilihan. Nah, ini sangat lumayan ya, tapi belum dites ya teman-teman ya. Saya belum tes. Ya, sesuai permintaannya kemarin. Untuk setengah koplingnya nggak usah dirubah katanya karena nggak mau nambah biaya. Jadi tetap dipakai sensor switch RAM ya. Walaupun kalau rencana ke depan nanti adalah pakai potensio ya. Jadi untuk settingannya udah di dashboard dan lebih akurat lah pastinya. Ya setiap teknologi ada kurang dan lebihnya ya. Nah, oke. Semangat lah ya buat kalian ya untuk membuat asisten transmisi. Nah, ini skemanya teman-teman. Kalau untuk skema ini kalian mungkin bingung ya kalau saya jelaskan lagi untuk skema controller ini ya, tapi bikin aja skema controller yang sudah saya bagikan ya. Yang pertama ya, yang sudah saya bagikan, yang ini juga sudah sangat enak dipakai ya. Ya pasti yang ini lebih enak teman-teman. Di sini cuma saya pakai berapa relay deh teman-teman ya. Nih 5 ya, 1, 2, 3, 4, 5. Di sini ada yang saya kurang dan saya tambahin teman-teman. Seperti ini, sensor tuas transmisi, on off nya itu udah nggak dipakai. Ini masih dipakai sensor pedal ya, saya masih pakai. Dan relay ini udah ada dikurangin jadi 5 malahan ya, dari 6. Nah, jadi udah lebih simple lah ya, lebih praktis. Tapi dari segi pemakaian ini lebih enak nanti teman-teman. Dari segi respon, karena respon dia dari pelan dan kedua itu nanti akan berbeda responnya teman-teman ya. Nah, di sini saya sudah sedang memperbaikin itunya, kontrolnya seperti ini. Ini saya taruh ini sebagian, saya tambahin supaya lebih aman ya, supaya lebih aman lagi. Karena ini bukan di tangan saya lagi nanti ya, udah di tangan Pak Stefanus ya, buat dipakai mobil Sienta ya, penggerak roda depan. Nah, oke. Nanti tinggal saya merangkai aja, pasang. Nanti saya akan tes kalau udah dipasang ya. Dan program sudah dimasukin ya, program ke Arduino-nya. Sudah dimasukin dan sinyal PWM-nya masih tetap saya pakai 2 ya. Jadi tidak 3 ya. Kalau di sini yang di sini 3 ya. Tapi ini saya angkat, saya ambil dari arus 5 volt aja langsung. Gitu ya, yang 5 volt aja yang saya transfer langsung ke situ. Untuk menyetingan kecepatannya itu nanti bisa di step up ya. Tapi settingan yang saya ini harusnya udah pas ya, udah cukup harusnya. Oke. Mohon di like dan subscribe ya teman-teman ya. Tuhan Yesus memberkati. Demikian penjelasan cara membuat asisten transmisi sendiri ya. Mohon maaf kalau ada kekurangan dan kesalahan dalam menyampaikan. Ya, ini adalah video part yang ke-5 dalam membuat asisten transmisi. Lihat part 1, part 2, part 3, part 4 ya, cara membuat asisten transmisi. Semoga bermanfaat ya teman-teman semuanya. Oke, bye-bye.